Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi itu muamanah selaku ketua majelis ini ulama yang saya hormati Ibu Mira sebagai sesepuh Mu'minillah, dan juga saya hormati dari berbagai bahan dan bacanya dari IPNU, ada saya, ada Bapak Rosa, yang saya hormati para tamu undangan, ada majelis baik itu tidak dikenal Sekian cuma gitu. Mungkin kami semuanya tidak memahami apa arti sekian itu. Yang mudah-mudahan yang mengerti makna tersebut adalah dari ICG tersebut. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang penuh berbahagia ini kita berkumpul bersama dalam rangka ngaos, yaitu rutinan setiap minggu keempat. Mugi-mugi mendapatkan keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Shalawat wa salam senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kepada syafaat kepada yang mulia. Amin. Saya sebutkan tadi juga ada lagi semua gitu. Lagi semua kan apa macam? Saya dari pengabutan pilih pulau laksana rombongan menika akhiripun terlambat karena waktu jam 2 datang sampai sini jam 3. Mudah-mudahan itu semuanya tidak mengurangi rasa hikmah panjangnya NU. Sebelum kita awali, marilah terlebih dahulu kita membaca surat Al-Fatihah. Dengan membaca Fatihah tersebut, insya Allah kita semuanya akan dimudahkan segala urusan dan dimudahkan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beridhoi ta'ala syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sholawatnya sendiri. Tidak ada yang bisa saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki kang serian apa makna riyen? Maknanya apa? Dua-duanya yang satu panjang bapak kalau bilang Kula pun makan. Bilang nggih.
Ya sing ngawasin apa sing ngawasin. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat ini. Faya ayyuha rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على من يحدث وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك الجنة ونعيمها تعدون لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك يا الأنبياء. السلام
الكبرى وفاتنة الزهراء سدنا في دنيا وزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاتنة الزهراء بخادجة الكبرى وفاتنة الزهراء صلوا على النبي محمد. Tombong kantor ya. Monggo dilanjut maaf apa dilanjut pengausan? Di dalam surat Al-Imran ayat 12 situ Allah berfirman duribat alaihimul dhillah aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Al-ayat yang akhir. Kita berangkat dari duribat alaihimul dhillah. Akan ditimpa kehinaan seseorang kepada kita semuanya, alaihimudillah itu kepada kita semua. Ainama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Jadi kepada kita semuanya, kita kalau kita tidak berpegang teguh kepada tali Allah dan kepada sesama manusia, maka Allah akan menghinakan kita dimanapun kita berada. Di sini dijelaskan di ayat tersebut, yaitu illa bihablin minallah wa hablin minan nas, terkecuali orang-orang yang mahabbah kepada Allah dan juga kepada manusia. Bihablin minallah wa hablin minan nas. Kalau kita tidak ingin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita yaitu untuk menghamba kepada Allah, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau hablum minallah itu simple. Kalau hablum minallah itu simple. Tapi kalau hablum minan nas itu panjang urusan. Mulanya dua kalimat ini yang sering kita dengar dengan hablum minallah dan hablum minan nas, itu sering kita mendengarkan guru-guru kita, kiai kita, ustaz kita. Sebagaimana kita itu penghambaan kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Maksudnya penghambaan kita kepada Allah dan sesama manusia itu bukan sesama untuk menghamba, tapi saling mempererat tali silaturahmi. Kalau kita, apakah kita sudah menghamba kepada Allah? Sudah nopo bendera? Sudah. Bukti salah satu contoh menghamba kita kepada Allah, hablum minallah itu napa contohnya? Salat, puasa. Salat, ibadah, zakat dan sebagainya. Itu simple. Itu paling mudah. Tapi di dalam ayat-ayat lain tidak berhenti di sini saja. Ada terusannya. Pasti dengan tentu ada aturan-aturan yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sakar dewe. Jangan beranggap kita sudah berbaik kepada Allah tapi tidak tahu cara untuk memaknai dari hablum minallah tersebut. Dan ini yang perlu kita terapkan dalam sehari-hari ini adalah hablum minallah, hablum minan nas. Dan bagaimana untuk hablum minan nas? Karena kita tidak bisa pisah dengan hablum minallah, hablum minan nas. Kalau hablum minan nas itu Allah sudah menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 36. Itu ada nanti. Yaitu
surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ila akhirih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kembali lagi kepada untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita untuk menerapkan pola, yaitu pola dalam kehidupan sehari-hari menghamba kepada Allah, tentu tidak lepas dari seperti kegiatan seperti ini. Ini salah satu bentuk ibadah kita menghamba kepada Allah, dan juga hubungan secara manusia yang paling nanti kelak itu akan terhalangnya kita masuk surga. Ini hablum minannasnya. Kalau hablum minallah secara ringkas seperti itu. Dan saya jelaskan untuk di dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budu lan padha nyembah sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah, wa la tusyriku lan aja nyekutoni sapa sira kabeh bihi kelawan Allah syai'an ing suwi-wiji. Apa maksudnya? Kula lan panjenengan semua untuk ibadah sujud dhateng Gusti Allah, menghamba kepada Allah. Jangan pernah kita itu menyekutukan selain daripada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budu kula lan panjenengan sedaya itu kan sami-sami ibadah, nyembah. Wala tasyriku kula lan panjenengan itu tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Kalau kita untuk menghamba kepada Allah, syai'an suci-suci apa wae tidak boleh kita untuk menyekutukan kepada Allah. Terus di dalamnya lagi wabil walidaini ihsana, yaitu bagusi kedua orang tua kita. Jadi kita menghamba kepada Allah, yaitu kita semua sebagai manusia, yaitu diwajibkan untuk birrul walidain. Lah untuk membagusi itu semuanya caranya bagaimana? Terus kita dilanjutkan lagi. Kalau untuk hablum minallahnya itu tadi kita harus hak, yaitu menjalankan ibadah seperti sholat, zakat dan sebagainya. Tapi untuk yang kepada sesama manusia, yaitu tadi birrul walidain, kita membagusi kedua orang tua. Untuk berbuat baik kepada orang tua, apakah cukup hanya untuk berbuat baik kepada orang tua saja? Tidak. Diteruskan dalam ayatnya, yaitu wabiril qurba, yaitu tetangga, kerabat kita, saudara kita, itu untuk berbuat baik kepada kita semua. Terus dilanjutkan lagi wal yatama, yaitu untuk berbuat baik kepada anak yatim. Jangan pernah sekali-kali memakan hartanya punya anak yatim. Itu akan tidak terhalangnya kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal masakin, orang miskin, kita juga berbuat baik kepada orang miskin. Jangan pernah sekali-kali membedakan antara si miskin dengan si kaya. Jangan kalian lagu Romai Rama, perbedaan miskin dan kaya. Jaringan apa betul? Ini guna apa di tujuh lagi?
Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya itu semua hanya karena ujian bagi orang-orang beriman. Mampu kasih kaya menjalani hawa nafsunya. Berimankah dia di dalam kelebihan? Mampu kasih miskin menjalani penderitaan. Berimankah dia di dalam kekurangan? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jangan pernah kita sekali-kali membedakan antara miskin dengan yang kaya. Itu tidak boleh. Ya. Karena sesungguhnya Allah telah berfirman, laisal ghina an kasratil aradi walakinal ghina nafsi. Tidak ada yang kaya di dunia ini terkecuali ghina nafsi, yaitu kaya hati. Bagaimana untuk kita untuk berkaya hati? Tentunya kita tahu kita tidak boleh begini, tidak boleh sombong, tidak boleh seperti ini dan sebagainya. Nerimo. Jadi sesungguhnya di sisi Allah yaitu adalah kekayaan yang paling hak itu adalah kaya hati. Kalau kaya hati pundi-pundi mawon aja sing nyenengi. Ngene apa nggih? Kalau kita untuk hanya unggul-unggulan kekayaan di dunia enggak ngerti sesuk apa kapan wis iso saja Gusti Allah menghilangkan itu semuanya. Terus diteruskan lagi wal jari lil qurba. Tetangga dekat. Kelolaan panjenengan fal yukrim, yaitu harus memuliakan tetangga kita. Tetangga kita itu banyak. Depan 40, belakang 40, samping 40, sampingnya lagi 40. Mulane panjenengan arep selamatan dedong kabeh. Niku kedah memuliakan seperti itu. Enak selamatan ngetane 40 kira-kira gurine 40 ngarep 40 garing ngitung sampe ndamel berkat 40 kali 4. Nah, itu. Biasanya mboten. Alah wis cukup 7 golong, alah cukup kan ngoten. Kalau bisa kalau ada rezeki ya itu tadi kita memuliakan tetangga itu 40 kali 4. Terus dijelaskan lagi wasaidil bil janbi, yaitu teman dekat, teman istilahnya apa? Teman sejawat, nggih. Kula lan panjenengan iki napa malih kita berkecimpung di majelis. Kita saling berbaik, kita saling berbaik sangka, kita saling menghormati, terutama jaga lisan. Jaga lisan. Ketika orang tidak bisa menjaga lisan, maka orang tersebut bisa saja sakit hati. Kalau sudah tertanam sakit hati, kalau yang berbicara itu tidak minta maaf, itu akan menjadi penghalang bagi kita semuanya untuk masuk surga. Di antara kita semua yang di sini mudah-mudahan bisa menjaga, ya. Insya Allah. Jadi berbaik kepada teman kerja atau tetangga teman akrab kita, jagalah hubungan itu agar tidak kita semuanya itu terhalang dari masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa bin sabil, dilanjutkan yaitu wa bin sabil. Orang yang wa bin sabil niku napa? Wa bin sabil. Tadi dijelaskan di sini wa bin sabil yaitu orang yang semacam musafir, perjalanan. Ibnu sabil niku seperti itu. Jadi seumpama kula niki kan jauh-jauh dari rumah ke sini kan orang perjalanan harus dimuliakan. Tapi alhamdulillah mendapat S3 niku 12. Nah, ini salah satu bentuk panjenengan memuliakan kula
dari perjalanan. Orang yang perjalanan itu wajib dimuliakan, wajib diberikan. Ini gue hidup sakit. Wa ma malakat aymanukum, yaitu memperdekakan, yaitu budak, ya, yaitu memuliakan. Jangan sampai kita tidak memerdekakan budak saya kita. Terus itu semuanya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya bahwa Allah itu tidak remen, ora seneng wong sing duweni sifat angkuh, wong sing duweni sifat sombong, wong sing duweni sifat iri. Itu semuanya adalah akan menjadi penghalangnya kita semuanya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau panjenengan ingin dikatakan sebagai hablum minallah wa hablum minannas, tapi kok masih mempunyai rasa sombong, masih mempunyai rasa iri, itu akan menjadi penghalang bagi kita semuanya kelak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah datang mengingatkan kepada kita semua, sangat untuk pesan, janganlah kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah mempunyai namanya kiamat kecil. Kiamat kecil itu apa? Kiamat sughra. Nah, terus lalu sahabat bertanya, apa kiamat kecil itu ya Rasulullah? Arya, simple. Kiamat kecil arya, ria. Jangan sampai kita itu mempunyai ria, pamer. Ibadah kita selalu seolah-olah hanya karena sesama manusia. Kalau mempunyai seperti itu, apakah itu dibilang menghamba kepada Allah? Hablum minallah? Tidak. Akan mendapatkan kiamat yang namanya kecil, yaitu riya. Setiap perbuatan panjenengan, biasanya ibadah entah apapun, macam-macam sedekah dan sebagainya, jangan sampai kita riya. Karena riya itu akan menjadi penghalang kita. Kalau sudah riya, maka ujung-ujungnya sombong. Biasanya orang pintar itu jalannya itu seperti itu. Orang kaya juga sama. Ujung-ujungnya, oh saya bisa seperti ini. Jangan sampai menunjukkan keriaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada kita. Jangan sampai. Itu akan menjadi sebuah penghalang kepada kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kembali lagi ke wahablum minallah wa hablum minannas. Mohon diperhatikan kita semuanya untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wahablum minallah, kalau kita mempunyai hubungan kepada Allah, yaitu benar-benar hak, benar-benar ikhlas. Kalau kita belum ikhlas, belum bisa dikatakan hablum minallah. Sama sekali tidak. Tapi kalau kita sudah ikhlas, itu bisa dikategorikan yaitu orang yang hablum minallah. Orang yang hablum minallah yang sering kita ucapkan yaitu ketika sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku semuanya pasrah kepada Allah. Apakah kita sudah pasrah kepada Allah? Sudah atau belum? Kalau itu belum bisa kita terapkan, bukan termasuk kita menerapkan dalam kategori hablum minallah. Harus ikhlas. Apapun ibadah, apapun kita harus ikhlas. Kalau kita benar-benar menghamba kepada Allah. Urusan kepada Allah itu sangat simpel. Contoh lagi yang kita terapkan.
Hablum minallah, kalau kita mempunyai hubungan kepada Allah, contoh, kita salah kepada Allah, kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat, kita minta kepada Allah, ya Allah ampunlah atas segala dosa dan ampunlah atas segala khilaf saya. Selesai, Allah menyelesaikan itu semuanya. Dosa kita diampuni. Tapi yang hablum minannas, ini yang paling sulit. Ini Bang. Tapi jangan sampai kita nggak bisa untuk memberikan maaf sesama kita. Kalau kita mempunyai hubungan sesama manusia itu sulit. Kalau kita di antara kita terutama lisan, jangan sampai lisan kita itu mengucapkan menyakiti orang lain. Bagaimana sih cara untuk berbicara yang santun? Bagaimana agar saya itu berbicara kepada panjenengan semua itu tidak menyakitkan hati? Cobalah kita renungkan seperti itu. Kalau kita tidak bisa merenungkan itu semuanya, gak akan kita akan diberikan kenikmatan kelak yaumil qiyamah, yaitu surganya Allah. Karena apa? Terus sampai mati pun akan dipertanggungjawabkan. Karena di antara keduanya tidak pernah bisa saling maaf-maafkan. Kalau sesama Allah, Allah sudah memaafkan. Tapi kalau sesama manusia, kalau belum diselesaikan di dunia, itu repot. Saya itu repot sangat. Urusannya awake dhewe gak iso mlebu swargane Gusti Allah. Walaupun kita ibadahe pahalane akeh, nak isih duwe sangkut pautan karo sesama manusia, itu tidak akan bisa masuk surganya Allah. Harus dimaknai dengan benar-benar panjenengan dimaknai. Jangan sampai. Jadi kita harus menjaga hubungan kita kepada Allah, juga hubungan kita kepada sesama manusia. Kalau kita sudah menghubungkan kepada Allah, menghubungkan kepada manusia, terapkanlah kita dalam sehari-hari kita. Contoh yang kecil, kita saling berbaik, saling bantu-membantu di antara majelis, saling silaturahim. Majelis ini bisa silaturahim ke sana ke sini. Terus selalu itu yang dilakukan. Itu adalah yang namanya yaitu hablum minannasnya kepada kita. Terapkanlah itu sehari-hari. Jangan sampai kelolaan panjenengan sedaya niki gadahi masalah kesana. Niku repot.